Jokowi dipersepsikan sebagai orang baik oleh Jawa Tengah. Approval ratingnya 85%. Bahwa calon yang akan banyak dipilih oleh masyarakat di Jawa Tengah adalah Kaisang. Hasil di Jawa Tengah itu, survei di Jawa Tengah itu oleh LSI itu menggambarkan apa yang sedang kita diskusikan dari awal. Bismillah, assalamualaikum guys. Kembali lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, ini ada podcast di Total Politik lagi bersama M. Kodari soal peluang Kaisang di Jawa Tengah ternyata seperti ini guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak video ini guys. Bismillah. Ya, di Jawa Tengah bagus, Ya. di Jakarta juga bagus, karena ini kan semuanya wilayah Indonesia. Saya kan Pak bisa bilang begitu karena tadi yang kita bicarakan di depan, Ya. bahwa power itu ada di rakyat, Oke. ada di people, ada di representation gitu. Nah sekarang yang ada di hati rakyat itu siapa? Pak Jokowi, ya kan? Nah dengan logika dasar itu, maka kemudian saya berani keluar dengan tesis bahwa calon yang akan banyak dipilih oleh masyarakat di Jawa Tengah adalah Kaisang. Wah, ini Karena trust kepada Pak Jokowi, dan trust kepada Pak Jokowi itu dalam masyarakat kita ya, saya nggak berani ngomong masyarakat yang lain, walaupun sebetulnya pola seperti ini juga terjadi juga di masyarakat yang lain. Itu akan membuat masyarakat punya kecenderungan, punya trust kepada Kaisang juga. Gitu. Jadi itu berangkat dari teori dasar bahwa demokrasi itu adalah datang dari rakyat, kepercayaan rakyat. Nah, kalau kita bukan demokrasi, nggak mungkin saya berani tesis seperti itu. Ya kan? Ya. Karena akan ada variabel-variabel yang lain yang menyebabkan nanti bisa lain itu pilihan dari rakyat. Tapi menurut saya, hasil di Jawa Tengah itu, survei di Jawa Tengah itu oleh LSI itu menggambarkan apa yang sedang kita diskusikan dari awal. Gitu. Menggambarkan apa yang waktu Iya. sebelum pemilu Bapak Pacul ngomong begini, gimana di kau lawan Pak Jokowi ini sepulau Jawa approval rating 81%, di Jawa Tengah 90%. Nah, 83. Iya, sekitar gitu lah. Sociologist by apa? Sociologist by practice apa istilahmu itu? Iya, Ada tiga macam Profesional, sosiologis. profesional. Apa sebenarnya? Akademik, Profesional, publik dan sama profesional. profesional. Ini publik ini. Public social. Bambang Bambang Pacul Pacul. itu adalah Public sociologist. public sociologist. Dia menjelaskan Tanpa harus punya gelar sosiologis. dia menjelaskan Betul. Anthony Giddens saja tanpa harus ngerti Giddens ini siapa. Iya. Tapi dia kan merumuskan pola-pola yang ada di masyarakat kita Iya, gitu. Menurut saya itu sosiologis. Mas Bambang Pacul itu sosiologis. Not by training ya, tapi by instinct. Atau by process. Pengalaman. Wisdom ya. By Jadi wisdom wisdom. dia. Fakta ini Iya. ini Ini teori kan apa gimana komandan? Ini fakta empirik. Iya. Dia- Nah, karena itulah yang punya asosiasi dengan Pak Jokowi, yaitu Kaisang, itu dipilih masyarakat. Sekarang apa bedanya penjelasan ini dengan penjelasan saya kemarin? Bagaimana asosiasi dengan Prabowo dan Gibran itu paling kuat dengan Jokowi. Ya. Dan Ganjar menjauhkan diri dari asosiasi itu dengan menyerang Pak Jokowi. Dan bagaimana asosiasi kepada Pak Prabowo itu makin kuat sehingga surveinya makin meningkat setelah ada Gibran. Waktu Gibran baru diumumkan, surveinya langsung begini, tek. Tadinya sejajar Prabowo dengan Ganjar. Begitu Gibran dipasangkan dengan Prabowo, langsung naik 5% Prabowo, turun 5% Ganjar. Yang kedua, teori Galah. Ya kan? Sekarang Galah paling tinggi di Jawa Tengah. Galah siapa? Galah Jokowi. Walaupun nggak punya tekan-tekan legal kan untuk majuin orang kan nggak punya. Kita balik lagi ke masyarakat. Yang kita bicarakan ini people. Persepsi. Iya. Oh ya people. Iya, teori demokrasi lah. Balik lagi ke sana. Yang punya suara siapa? Nah, People. pertanyaan saya ini ya. Dalam kacamata people, ya. Ya ini berkaitan dengan ini. Berkaitan tapi lanjut dulu. Nggak lanjut lah. Nah, saya mau nanya nih, Mr. Q. Berarti surveinya Pak Lutfi nggak naik-naik terus gitu, tiba-tiba Kaisang yang tinggi. Pak Lutfi ini, Jenderal Lutfi ini dianggap gagal dong merepresentasikan Pak Jokowi. Pertama, saya nggak pernah lihat survei. Baru kemarin di Jawa Tengah. Iya. Ya.
Kan Sehingga saya nggak yang bisa dirilis mengatakan LSI. 3 bulan yang lalu Pak Lutfi itu apakah dengan dibandingkan sekarang naik atau enggak, tidak. karena kerjanya udah masif kan. Oh Se iya. Jawa Tengah gitu Iya, loh iya. maksud saya. Yang kedua begini, sebetulnya Pak Lutfi itu sudah oke, udah berhasil. Oke. Kenapa? Dia naik, sudah nomor 1. Kalau nggak ada nama Kaisang. Iya. Nah yang ketiga, Pak Lutfi naik pun karena apa? Asosiasi dengan Pak Jokowi. Jokowi. Oh, Pak Lutfi sebesar itu kan. Oh iya dong, Pak Lutfi nih ya, misalnya nanti tetap, misalnya Kaisang maju, Pak Lutfi tetap ngotot maju. Lalu kemudian Pak Lutfi nyerang Pak Jokowi. Pak Lutfi akan jadi Ganjar, suaranya turun. Jadi 100% Jokowi ini 3/4-nya dikasih Kaisang, 1/4-nya Pak Lutfi melihat. Itu yang saya bilang bahwa pada hari ini Lutfi dengan Kaisang itu seperti Prabowo dan Ganjar di Pilpres. Di belakang dua orang itu adalah pendukung Jokowi semua. Di belakang pendukungnya Lutfi itu pendukung Jokowi, di belakang pemilihnya Kaisang itu Pak Jokowi. Ya di belakang Pak Lutfi jelas pendukung Pak Jokowi. Jadi hampir nggak mungkin melihat skema kayak itu Pak Lutfi akan bertarung dengan Mas Kaisang ya, karena dalam satu logika. Kalau bertarung pola kan yang bisa sama. aja, kan nanti tergantung ambisi, tergantung dari dukungan partai politik. Gitu. Tapi kan gini ya, Mr. Q, dengan kekuatan Pak Lutfi ini ya, yang punya, beliau adalah Kapolda aktif ya, masih sampai sekarang gitu ya. Ini kan menjadi simbol perlawanan terhadap PDI banget nih. Karena ini pasti kekuatannya luar biasa ini, karena polisi aktif gitu kan, yang punya infrastruktur sampai akar rumput gitu ya. Ya tapi nanti kalau maju kan harus berhenti. Ya sekarang maksudnya kan survei-survei sekarang. Iya, iya. Ini PDI Kan PDI kan belum melawan. ya itu maksud Calonnya belum saya. ada. Ya itu ya. Oke guys, jadi pengamat politik M. Kodari itu menilai peluang Kaisang Pangarep memiliki potensi besar untuk menang Pilkada Jawa Tengah karena efek dan pengaruh besar dari Pak Jokowi. Dia juga mengungkapkan bahwa hal itu juga semakin menguat karena Jawa Tengah merupakan habitat alaminya ayahanda Kaisang, Presiden Joko Widodo. Selain itu, M. Kodari beralasan hal itu juga diperkuat dengan hasil survei lembaga survei Indonesia LSI yang menunjukkan Kaisang berada di urutan teratas elektabilitas calon gubernur Jateng dengan 15,9%, meskipun belum resmi mencalonkan diri. Mendengar prediksi dari M. Kodari tadi, tentu Pak Jokowi bisa dipastikan kaget dan merasa senang melihat anaknya unggul di survei Pilkada Jawa Tengah, guys. Presiden Jokowi juga sempat mengomentari peluang putra bungsunya Kaisang Pangarep dalam Pilkada 2024. Pak Jokowi sempat mengatakan memang dia telah merestui Kaisang di wilayah manapun untuk mengikuti konsultasi politik. Pak Jokowi menyambut baik bila Kaisang maju di Jakarta maupun di Jawa Tengah. Mungkin itu guys yang bisa saya uraikan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini guys ya. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.